إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال أيضا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Jemaah Jumat Masjid Ukhuwah Islamiyah yang sama-sama dimuliakan Allah. Mari sama-sama tiada bosannya kita memuji Allah, bersyukur yang tak terhingga atas limpahan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikannya kepada kita sekalian kesehatan, masih diberikannya kepada kita nikmat kesempatan dan nikmat iman, sehingga kita bisa sama-sama berada di dalam masjid yang mulia memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan hamba yang mampu mensyukuri setiap jengkal, setiap tetes karunia dan kenikmatan Allah. Salawat salam semoga tetap tercurah kepada junjungan alam Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dan panutan kita semua. Mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan hamba dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendapatkan syafaatul uzma darinya, sehingga kita bisa menuju surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Al-Fakir ingin berwasiat kepada pribadi dan kepada jemaah sekalian, mari sama-sama kita meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Haqqul yakin, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dengan sebaik-baiknya, serta menghindarkan diri dan menjauhkan diri dari apa yang dilarang Allah semaksimal mungkin dan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan ketika kelak Allah memanggil kita untuk menghadapnya, kita berada dalam golongan hamba-hamba yang bertakwa. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah yang Maha melihat, Allah yang Maha mendengar, Maha menyaksikan, mengaruniakan kita hati yang sejuk, hati yang lembut, hati yang tenang, hati yang lapang, hati yang bersih, qalbun salim. Karena yang paling mahal dalam hidup ini bukan harta, yang paling berharga dalam hidup ini bukan tahta atau kedudukan. Sehebat apapun kita memiliki harta, tahta dan kedudukan, jabatan, penampilan, kalau Allah tidak memberikan sakinah di hati kita, maka kita tidak punya apa-apa. Dimanapun kita untuk menjemput rezeki, apapun profesi dan rutinitas kita dalam kehidupan ini, kalau kita tidak bisa mendapatkan kedamaian dan ketenangan, maka amat sangat merugilah kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin karunia paling mahal dari Allah tersebut, maka mari kita sama-sama berharap agar Allah karuniakan ketenangan itu di dalam diri kita. Dari mana datangnya ketenangan? Kenapa sulit sekali kita merasakan ketenangan? Karena Allah Subhanahu wa taala lah pemilik ketenangan itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, untuk mendapatkan ketenangan itu, maka kita harus menghampiri, harus mendatangi, bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu jangan bangga kalau diberi kedudukan, harta, penampilan atau pujian, karena hal itu semua sama sekali tidak identik dengan ketenangan hati. Hati hanya bisa tenang jika selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenteram. Kenapa kita sulit sekali mendapatkan ketenangan di dalam kehidupan ini? Ada beberapa hal yang membuat hati kita itu sulit sekali mendapatkan ketenangan. Yang pertama, kurangnya ilmu agama yang kita miliki. Karena nambah masalah itu pasti, nambah problem dalam hidup kita itu pasti. Maka harus kita barengi dengan pemahaman dan ilmu agama yang memadai. Karena ketika ilmu agama kita bertambah, sama halnya kita sedang memupuk iman itu. Kalau ilmu yang kita miliki kurang atau bahkan cenderung biasa-biasa saja, maka kita membiarkan iman itu mati tanpa kita memberikan pupuknya. Oleh karena itu, menambah ilmu agama harus kita lakukan. Dari manapun kita dapatkan, dari sumber-sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan. Karena masalah itu tambah, kehidupan kita terus berjalan dengan problem-problem yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa menyikapinya dengan ilmu agama, maka akan sangat gersang hati kita. Yang kedua, buruknya ibadah kita, terutama ibadah sholat. Siapapun saya yang suka meninggalkan sholatnya, maka dia tidak akan pernah bisa tenang dalam hidupnya. Dalam situasi apapun, sholat adalah tiang agama. Orang yang tidak melaksanakan sholat tidak akan pernah punya ketenangan dalam hidupnya. Dalam situasi seberat apapun, sesibuk apapun rutinitas kita, mari sholat kita tegakkan. Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana masyhuda. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, seyogyanya 5 waktu sholat ketika kita rutin menjalankannya, maka kita akan terhindar dan melakukan sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah dosa. Setiap dosa akan berubah atau akan berbuah resah di hati kita. Ciri dosa itu ada 2. Yang pertama akan membuat gelisah di hati. Yang kedua takut diketahui oleh orang lain. Semakin banyak kita berbuat maksiat, semakin tidak tenang hati kita. Semakin banyak dosa, maka tidak akan pernah tenang dalam hidup kita. Maka sebisa mungkin, mari sama-sama kita jauhi dan tinggalkan dosa. Kalaupun kita melaksanakan dosa, mari segera kita memohon ampun kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar. Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebagai umatnya, tidak kurang beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap harinya 100 kali. Ini menandakan bahwasannya umatnya kelak akan senantiasa bergelimang dosa. Maka beliau mengajarkan untuk senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah kenapa hati kita sulit mendapatkan ketenangan, yaitu salahnya pergaulan. Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan, bergaul dengan penjual minyak wangi akan ikut terbawa kecipratan harumnya. Bergaul dengan pandai besi akan kecipratan bau bakarannya. Dengan siapa kita bergaul akan menentukan hidup kita tenang atau gelisah. Kalau bergaulnya sama orang yang mencintai dunia,
maka ketenangan itu akan kita rasakan sekedarnya saja. Ketika kita bergaul dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kita mendekati Allah, tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka ketenangan itu akan kita bisa dapatkan dalam jangka waktu yang amat sangat panjang. Mudah-mudahan kita semua Allah karuniakan ketenangan dalam hati kita. Apapun rutinitas kita, mari sama-sama kita pupuk kembali iman kita dengan pengetahuan ilmu agama yang kita miliki, dan kita terus mencari dan menambah pupuk-pupuk iman itu agar keimanan itu semakin bertambah. Mudah-mudahan Allah karuniakan ke dalam diri kita dan anak keturunan kita hati yang kuat, hati yang damai, tauhid yang kuat, dan ketika kita menghadap Allah dalam keadaan sedang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innallaha huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala habibika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwanan liman jahada bihi wa kafara. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah, memohon dan meminta kepada Allah apapun masalah hidup kita adukan ke Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik dari setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Warḍallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali wa baqiyati sahabatil tabi'in wa tabi'in wa 'alaina ma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan ibu bapak kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan guru-guru kami ya Allah. Ampunkan segala dosa dan kesalahan pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Karuniakanlah kepada kami hati yang damai, hati yang senantiasa terpaut dan rindu untuk senantiasa dekat dan bercengkrama denganmu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang senantiasa rindu ingin berada di majelis-majelismu ya Allah. Hati yang senantiasa rindu untuk mengetahui dan menguasai ilmu yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Hati yang senantiasa berpikir, berzikir, senantiasa berselawat untuk Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berkahi universitas yang kami cintai ini ya Allah. Berkahi seluruh sivitas akademik yang ada di dalamnya ya Allah. Karuniakan